Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang Allah siapkan kepada kita untuk dosa-dosa kita, raga kita yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik yang kita masukkan dari makanan, ruh kita, jiwa kita yang selama ini mungkin teracuni dengan berbagai macam racun-racun dunia, atau mungkin racun pikiran kita sendiri atau racun hati kita sendiri. Allah siapkan di bulan ini menjadi bulan untuk membersihkannya, bulan di mana Allah menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk membersihkan dua komponen tadi, yaitu jasad kita, ruh kita atau jiwa atau hati kita. Maka begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya dalam bulan Ramadan ini, menjadi catatan penting tentunya untuk kita semua agar jangan sampai bulan ini tuh menjadi bulan yang kita waliyauzubillah tidak mendapatkan bekas apapun dalam diri kita. Kenapa saya harus katakan ini? Karena Nabi SAW dan kita mungkin sudah sering mendengar hadis ini, bahwa ketika Rasul memasukin atau naikin suatu mimbar, Nabi Jibril alaihissalam, saat itu Rasulullah mengucapkan amin 3 kali, dan salah satu amin Rasulullah SAW adalah saat itu Jibril alaihissalam menyampaikan pada Nabi SAW atau memberikan kalimat bahwa celakalah orang ya, yang Ramadan berlalu tapi dia tidak diampuni dosanya. Maka sekali lagi kita berdoa memohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memudahkan kita untuk beribadah secara optimal, secara maksimal di bulan ini. Apapun yang kita bisa lakukan dengan ikhlas ya tentunya, maka itu akan menjadi catatan penting seberapa kuatnya kita berusaha untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang kita rasakan. Karena beberapa waktu belakangan atau mungkin adalah beberapa waktu lalu saya ada diskusi dengan seorang teman, dan kata-kata dia cukup membuat saya terenyuh dan terharu tentunya, karena dia katakan kebetulan dia memiliki suatu pondok yang memang pondok tersebut gratis ya, dan memang kondisinya serba sangat sederhana, dan dia sendiri sebenarnya adalah orang yang sebenarnya mampu untuk membeli makanan-makanan yang enak dan makanan-makanan yang lezat, tapi ketika dia ingin makan-makan seperti itu, maka dia langsung teringat dengan keadaan santri-santri di pondok yang memang di sana kondisinya memang sangat-sangat sederhana, sehingga itu membuat dia dalam satu atau mungkin khususnya di bulan Ramadan seperti ini amat sangat sedikit makanan-makanan mewah ya yang dia yang dia sajikan di rumahnya atau mungkin bersama keluarganya di sana, dan itu menjadikan dia menjadi orang yang sangat katakanlah dekat dengan agama. Maka ada satu juga yang saya mendapatkan satu video tersebut juga memberikan sebuah pedoman, atau mungkin bukan pedoman tapi kata-katanya itu sangat menarik buat saya. Dia katakan dalam video tersebut, Ramadan is a month of fasting. Fasting is not a month of feasting. Jadi Ramadan itu bulan berpuasa, bukan bulan berbuas-buas dengan makanan. Kenapa teman-teman sekalian saya ini menjadi pembukaan saya? Karena memang kita tahu bahwa sosok diri kita, jasad kita ini sebenarnya itu memiliki panglima atau memiliki raja, memiliki sosok lain yang menjadi pengendalinya, dan seringkali pengendali tersebut jauh lebih berkuasa atau harusnya dia jauh lebih berkuasa ketika berada pada tuntunan syariat, dan dia bisa mengendalikan apapun yang ada dalam diri kita, bahkan hawa nafsu kita pun itu bisa dikendalikannya. Namun ketika dia sudah bermasalah, maka semua anggota tubuh pun itu akan ikutan bermasalah. Yang Nabi jelaskan, dan mungkin lagi-lagi di sini sudah sangat sering kita dengar bahwa Nabi katakan, ketahuilah dalam jasad tubuh seseorang itu ada segumpal daging, kata Nabi. Iza solahat jasada kullu. Kalau dia baik, baiklah semua. Wa iza fasada jasada kullu, kata Nabi. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Hadis tersebut tentunya sudah sangat sering kita dengar, tapi sering kalinya aplikasi dalam kehidupan kita tidak
menempatkan porsi yang terbaiknya, sehingga banyak orang yang akhirnya hidup dalam kegelisahan sang raja. Banyak orang yang kehidupannya selalu dalam kondisi gelisah-gelisah, yang gelisah tadi menyebabkan dirinya semakin lemah dan bahkan dunia ini semakin sempit untuknya. Bukan kegelisahan yang kaitannya dengan akhirat, bukan kegelisahan yang kaitannya dengan bagaimana persiapan bertemu dengan Allah, bukan kegelisahan tentang amalnya apakah diterima atau tidak, dan bagaimana dia memanfaatkan hidupnya. Itulah kegelisahan akhirat. Maka sang raja tadi, teman-teman sekalian, seringnya ya berada pada posisi yang tidak sehat, ya. Berada pada posisi yang tidak sehat, sehingga apapun yang ada dalam kehidupannya itu menjadi sesuatu yang kadang hal kecil saja itu bisa melemahkan dirinya, ya. Kadang hal kecil itu bisa membuat dia tidak semangat lagi. Padahal sekali lagi Nabi sudah memberikan informasi tadi, ya, barang siapa yang menjadikan kegelisahan atau kegundahan adalah akhirat, maka dunia itu akan mengikutinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia menjadi kegundahannya, maka dia terus akan merasakan kesempitan dunia. Maka kalau kita memahami hal-hal seperti ini dalam berkehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah, maka sebenarnya kehidupan seorang mukmin itu adalah kehidupan yang penuh dengan semangat, penuh dengan sebuah komitmen, ya, yang bahkan kita tahu bahwa doa bangun tidur saja sudah memberikan satu motivasi untuk kita. Kenapa saya katakan motivasi? Kalaulah kita mungkin hari ini hari Jumat dan besok disampaikan akan ada ujian bagi yang mungkin sekolah atau kuliah seperti itu maka hari ini kita akan mempersiapkan diri kita dengan sangat luar biasa, dan bahkan disampaikan bahwa kita akan bertemu dengan dosen yang atau guru yang galak, yang sangat detail pertanyaannya. Maka kita akan sangat menjadikan hari ini hari yang begitu penuh dengan tebaran buku di kamar kita mungkin, atau mungkin kita mendengarkan rekaman-rekaman kajiannya atau mungkin kuliahnya, ya, seterusnya, sampai nanti kita bisa bertemu dia dalam keadaan kita paling tidak sudah belajar. Maka doa bangun pagi yang kita baca, ya Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan bertemu dan akan kita dikembalikan, ya. Maka harusnya pagi itu sudah menjadi hari yang semangat untuk kita semua. Dan ini semua teman-teman sekalian menjadi sebuah awal dari katakanlah kesegaran dari hari itu, dimulai dari bagaimana seorang itu merasakan bahwa dia harus bersiap hari ini untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah pertemuan yang agung, ya. Maka kalau kita mempelajari apa yang sudah diajarkan Nabi SAW dalam doa-doa beliau SAW, maka harusnya kita menjadi sosok mukmin yang tadi, ya, menjadikan diri kita itu sangat gelisah dengan urusan akhirat, bukan gelisah dengan urusan dunia. Jadi sehingga nanti kebahagiaan yang ingin kita raih di dunia itu bisa kita dapatkan dengan gelisahnya kita dalam urusan akhirat.